Salam adik-adik Life Kids Club dan para orang tua semuanya. Apa kabar? Ya, tentunya kabarnya pasti baik-baik semuanya. Kali ini Kak Ikria akan bercerita tentang Paskah. Karena bulan ini kita akan merayakan Paskah. Paskah adalah hari di mana manusia bebas dari dosa karena Tuhan menebus dosa manusia. Dan untuk mengingat Paskah, hari ini Kak Ikria akan bercerita tentang Paskah itu sendiri yang akan kita ambil dari Matius 27 ayat 1 sampai 66. Tapi Kak Ikria akan mulai dari kitab Perjanjian Lama, cerita tentang Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika jatuh dalam dosa itu berarti jauh dari Tuhan. Saat itu Adam dan Hawa bersama-sama Tuhan di Taman Eden, menikmati indahnya taman. Mereka bisa menikmati kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Dan ketika Adam dan Hawa bersama-sama dengan Tuhan dan melihat ada iblis yang tidak suka, bahkan iblis sampai sekarang pun tidak suka melihat anak-anak dekat dengan Tuhan. Nah, iblis tahu bahwa Tuhan berpesan, engkau boleh memakan semua buah yang ada di taman, tetapi ada satu buah yang tidak boleh kau makan. Sebab ketika engkau memakannya, maka engkau akan mati. Dan ketika mereka memakan buah itu, maka mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Dan sekarang mereka diusir dari Taman Eden. Dan sekarang mereka jauh dari Allah. Karena jauh dari Tuhan, maka Tuhan mau dekat dengan manusia lagi. Bagaimana caranya? Manusia jatuh dalam dosa. Lalu Tuhan memberitahu tanda akan kedatangannya. Tanda kedatangannya itu dimulai sejak zaman Abraham yang mau mempersembahkan Ishak. Itu sebagai tanda-tanda di mana akan ada darah yang tertumpah. Pembebasan dari dosa. Itulah nubuatan sebelum Tuhan Yesus datang. Cerita Ishak, adik-adik tahu kan? Tentunya sebagian kita atau adik-adik masih ingat cerita tentang Ishak. Pasti tahu kan? Ishak waktu itu ikut Abraham naik ke Gunung Horeb, jauh sekali. Dan Ishak tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh bapaknya. Tapi kita perhatikan dari cerita itu, Ishak tetap taat, nurut dengan apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Bahkan waktu Ishak ditaruh di tempat persembahan dan mau disembelih oleh bapaknya, Ishak tetap taat dan dia tidak melawan. Sama seperti Tuhan Yesus ketika mau disalib, dia taat sama Allah Bapa. Karena dia mau menebus dosa manusia. Itulah nubuatan tentang dia. Nah, adik-adik, selang beberapa abad kemudian Yesus lahir ke dunia. Ini adalah kabar gembira buat kita semua. Karena Tuhan yang sudah dinubuatkan itu turun ke dunia. Lahir di dunia sebagai bayi, sama seperti manusia. Lalu tumbuh menjadi besar, kemudian dia menyatakan dirinya sebagai
Tuhan. Bagaimana caranya dia menyatakan sebagai Tuhan? Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah menyembuhkan mata orang yang buta. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Tuhan. Bahkan orang lumpuh tidak bisa berjalan, dijamah bisa berjalan. Orang mati dibangkitkan oleh Tuhan sehingga hidup kembali. Itulah perbuatan Tuhan. Makanya Yesus melakukan itu untuk menyatakan diri adalah Tuhan. Tetapi banyak orang yang tidak percaya dan banyak orang yang menolak dia. Sebenarnya kasihan bagi mereka yang menolak, karena mereka tidak akan mendapat tempat kerajaan surga. Dan kita tahu Tuhan Yesus kemudian ditangkap oleh orang-orang yang tidak percaya dia sebagai Tuhan. Dan Yesus ditangkap, dan sesuai nubuatan Yesus harus disalib untuk menebus dosa. Jadi Tuhan Yesus harus menderita, memikul salibnya sampai ke bukit Golgota. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, kepalanya dimahkotai duri. Nah, ini untuk siapa? Tentu saja ini untuk kamu, saya, dan semua orang yang berdosa, supaya kita ditebus oleh salibnya, oleh darahnya yang menyucikan kita dari dosa. Dan akhirnya ketika Yesus disalib, pas jam 3 sore Tuhan Yesus mati. Tapi sesungguhnya bukan mati, tetapi itu adalah nubuatan tentang kau boleh merubuhkan bait Allah, dan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus akan bangkit. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menunjukkan kepada Maria Magdalena, Maria ibu Yesus. Kemudian Yesus juga menunjukkan dirinya kepada Petrus. Ketika menunjukkan diri kepada Petrus, tidak hanya menunjukkan kepada Petrus, tetapi ada 12 murid yang menyaksikan kebangkitannya. Bahkan ada 500 orang yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, adik-adik, kita harus meyakini dan mengimani ini semua, karena kalian adalah pemilik kerajaan surga. Siapa yang yakin pasti masuk surga, karena Tuhan Yesus sendiri yang turun ke dunia menebus kita, lalu membawa kita ke surga. Dan ketika kita dengan sungguh-sungguh menerima Dia, dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita, maka kita akan menerima kerajaan surga. Itulah kisah tentang Paskah, bagaimana Tuhan menebus dosa manusia. Amin.